suami sama yang namanya Putri. Putri ini kuliah jurusannya ngambil keperawatan, dan pas semester 6, dia itu ngambil PKL. Sama kampusnya, dia ditaruh di puskesmas di suatu desa daerah Jogja. Nah, Putri ini PKL, berdua sama temannya namanya Hilda. Jadi, selama PKL, Putri sama Hilda itu tinggal bareng di rumah warga daerah situ. Nah, suatu hari, dimana itu hari pertama mereka PKL, mereka berkegiatan dari pagi sampai sore. Sekitar jam setengah 6 lah, sebelum maghrib, setelah kegiatan PKL selesai, Putri sama Hilda ya balik dong ke rumah. Karena Hilda dan Putri capek, mungkin karena dari pagi sampai sore mereka berkegiatan. Akhirnya di situ, Hilda memutuskan untuk tidur pas maghrib. Nah, sebelum Hilda tidur, Putri itu ngomong ke Hilda, "Belum mau tidur?" Terus kata Hilda, "Iya gua capek kan kita dari pagi kegiatan." Terus Putri di situ ngingetin, "Jangan tidur pas maghrib." Terus Hilda di situ ngomong, "Ah ya udahlah gua juga capek, emang kenapa sih cuman pengen tidur doang." Ya udahlah akhirnya di situ Hilda tidur, dan Putri juga gak bisa ngapa-ngapain kan. Nah, kebesokan harinya, paginya mereka ada kegiatan PKL lagi. Mereka harus jalan dari rumah mereka, yang mereka tinggalin itu ke puskesmas. Jaraknya lumayan lah, 2 kiloan, dan mereka kesana juga jalan kaki, jadi lumayan dong untuk jalan kaki sejauh itu. Nah, selama perjalanan, kakinya Hilda yang kanan, bagian pahanya garing, kayak ngilu gitu. Ya udahlah di situ Hilda mikir, oh mungkin dia pegel ya, karena dia harus jalan kaki kan ke puskesmas itu. Pas sampai di puskesmas, Hilda sambil duduk ngomong ke Putri, "Laki gua yang kanan bagian paha kenapa sakit banget dah." Dan di situ Putri akhirnya memutuskan untuk mijitin pahanya ke Hilda lah, biar sakitnya lebih berkurang. Akhirnya kegiatan PKL mereka selesai, sore mereka balik ke rumahnya itu jam setengah 6, mereka balik, nyampe rumah lagi. Di situ, Hilda bersih-bersih dan ganti baju, dan pas dia lagi mau ganti celana, dia itu ngeliat di paha bagian kanannya, kayak ada garis 4 gitu, kayak cakaran. Tapi anehnya, warnanya tuh warna biru lebam, biru keunguan lebam gitulah, di pahanya. Di situ Hilda heran, "Kaki gua kenapa?" Akhirnya dia nanya ke Putri, ngasih tau lah ke Putri. Putri juga gak bisa jawab apa-apa dong, karena kan Putri juga gak tahu. Ya udah akhirnya mereka mutusin tidur, karena besok paginya mereka ada kegiatan lagi. Nah, pas paginya Hilda bangun, yang sakit itu bukan pahanya Hilda doang, tapi badannya tuh sakit. Nih lu, di situ Hilda ngasih tahu lagi ke Putri. Putri ngomong, "Lu kenapa sih badannya dari kemarin sakit-sakit gini?" Hilda bilang, "Ya gua juga gak tahu." Ya udahlah akhirnya Hilda minta tolong pasangin koyo, karena mungkin Hilda mikir bisa buat ngurangin rasa sakitnya kan. Kegiatan selesai, badan Hilda masih sakit, pahanya Hilda juga masih ada si bekas kayak cakaran itu. Hilda akhirnya mutusin untuk mandi sore, bersih-bersih lagi, karena kan abis PKL pasti gak enak dong badannya lengket atau apapun itulah. Nah, di sini biar kalian kebayang aja, bisanya tuh masih yang tradisional banget gitu. Rumah antara warganya juga masih berjarak, penerangan juga masih minim, terus lantai rumahnya juga masih yang dari semen, bahkan kamar mandinya pun pisah dari rumahnya, jadi di outdoor gitulah, di luar. Nah, di sini Hilda mandi, dia mandi ke kamar mandi, yang dimana kamar mandinya masih beneran seng-seng gitu, jadi cuma bilik ditutupin seng, atasnya juga gak ketutupan, dan penerangannya juga masih minim banget. Nah, di situ Hilda mandi, pas awal baru mandi sih, Hilda gak ngerasa ada apa-apa, gak ada yang aneh, sampai akhirnya ada satu momen, Hilda ngerasa, kok kayak ada yang ngeliatin gua mandi ya. Di situ Hilda mulai panik, mulai mikir ini siapa yang ngeliatin dia mandi, sementara keadaannya gelap, tapi tetap Hilda masih bisa ngerasa gitu, ada yang ngeliatin dia, dan gak berhenti di situ. Keesokan harinya, setiap Hilda mandi tuh, Hilda selalu ngerasa ada yang ngeliatin dia. Period mereka PKL tuh selama 7 hari nah, semenjak dari hari ketiga sampai hari ke-6, setiap Hilda mandi, Hilda ngerasa ada yang ngeliatin terus. Lama-lama Hilda pasti ngerasa gak betah dong, sampai akhirnya di hari mereka terakhir PKL, mereka kan PKL pagi, pas Hilda mau bangun, dia tuh gak bisa bangun dari tidurnya, jadi dalam keadaan berbaring tuh,
Dia sama sekali gak bisa bangun, dia bisa melek, tapi dia gak bisa bangunin badannya gitu. Nah di situ, dia langsung manggil Putri Don. Putri nanya, kenapa lu? Hilda bilang, gua gak tahu, tapi badan gue sakit banget, ngilu banget. Akhirnya Putri manggil ibu yang tinggal di rumah itu. Ibunya datang, ibunya ngecek si Hilda, dan emang benar panas. Nah, setelah ibunya ngecek jidatnya Hilda di situ, ibunya ngecek pahanya Hilda yang kanan, dan pas dicek, ternyata masih tetap ada tuh bekas 4 garis kayak cakaran, dan warnanya juga masih biru lebam. Di situ ibunya udah mulai ngerasa ada hal yang janggal. Sampai akhirnya ibunya manggil suaminya, dan pas banget suaminya emang orang pinter yang bisa tahu hal-hal mistis. Di sini bapaknya gak lama kemudian datang. Abis itu langsung nyamperin Hilda. Bapaknya sempat bim bentar. Abis itu bapaknya nanya, kamu abis ngelakuin hal yang seharusnya kamu gak lakuin gak? Atau apapun itulah. Hilda bilang, enggak kok pak. Maksudnya saya ngikutin aturan di sini aja, gak macem-macem gitu. Sampai akhirnya Putri nyeletuk, bukannya waktu itu hari pertama lu tidur pas maghrib ya? Kan gua udah bilang, jangan tidur pas maghrib. Hilda ngomong, ya masa sih gara-gara gitu doang, gua kayak gini. Nah di situ si bapaknya mulai tahu ada yang aneh lah sama Hilda. Bapaknya langsung baca-bacain Hilda surat-surat. Gak lama kemudian dibacain, Hilda panasnya udah mulai nurun. Hilda yang tadinya gak bisa bangun, gak bisa gerak, akhirnya Hilda bisa duduk. Di situ, bapaknya ngasih tahu ke Hilda kenapa dia bisa kayak gini. Mulai dari pahanya ada yang kayak garis cakar itu, terus habis itu warnanya biru, badan dia sakit, sampai dia gak bisa bangun itu. Karena Hilda itu ketempelan sama sosok makhluk halus, yaitu genderuwo. Kata si bapaknya ini, genderuwonya itu naksir sama Hilda. Jadi, yang pahanya Hilda yang ada cakaran 4 jari itu, warnanya biru. Ya berarti itu dari tangan si genderuwo, terus mulai ke badan dia yang sakit. Bisa jadi dia ditimpain sama genderuwonya, sampai akhirnya, Hilda nggak bisa bangun, karena badannya sakit. Berarti yang ngintipin dia pas dia mandi dan dia ngerasa ada yang ngeliatin itu, mungkin si genderuwo itu. Karena bapaknya bilang genderuwonya naksir sama Hilda, hanya karena dia melanggar pamali tidur saat maghrib.